Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre Fuad Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada LKPP yang berjudul Analisis Tunjangan Kesejahteraan Karyawan, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Susan Febriantina SPD MPD selaku dosen pembimbing 1. Ibu Ervina Maulida SPD MBA selaku dosen pembimbing 2. Baik, langsung saja kita mulai. Pada bab 1 ada pendahuluan. Pendahuluan, latar belakang penelitian. Ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, program tunjangan kesejahteraan menentukan motivasi atau semangat kerja karyawan. Maka kesejahteraan sangat penting untuk ditawarkan kepada karyawan. Hal ini patut diketahui oleh para karyawan, para eksekutif perusahaan, karena pemimpin yang berkompeten sudah seharusnya fokus pada kesejahteraan karyawannya, sehingga dengan kesejahteraan yang diberikan kepadanya diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja karyawannya. Namun poin yang kedua, salah satu tujuan dari program tunjangan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan adalah untuk mendorong semua karyawan agar melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Namun yang poin ketiga, yaitu tunjangan kesehatan karyawan pada LKPP sangat mendukung program tersebut seperti fasilitas, konsumsi, pelayanan, dan komunikasi kepada para karyawan. Namun kesejahteraan karyawan pada LKPP tidak menyediakan adanya bonus tambahan dan tekanan pekerjaan semakin tinggi. Selanjutnya ada prariset dari gambar 1.1 dapat kita lihat apakah pada saat pemberian tunjangan kesehatan karyawan sesuai dengan harapan para karyawan. Di sini dapat kita lihat banyaknya karyawan tidak merasa sesuai untuk pada tunjangan kesejahteraan yang pada tunjangan kesejahteraan karyawan yang diberikan, yaitu yang memilih tidak sebanyak 55,6% dan yang memilih ya itu 44,4%. Lalu prariset yang kedua itu ada apakah tunjangan yang diterima karyawan membantu meningkatkan kesejahteraan. Di sini dapat kita lihat yang memilih tidak itu 83,3% dan yang memilih ya itu hanya 16,7%. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Eh, Yang pertama, bagaimana mekanisme sistem tunjangan kesejahteraan karyawan pada LKPP? Yang kedua, apa saja kendala dalam mengelola tunjangan kesejahteraan karyawan pada LKPP? Yang ketiga, bagaimana LKPP menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemberian tunjangan kesejahteraan karyawan? Namun yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui sistem tunjangan kesehatan karyawan. Yang kedua, mengetahui kendala dalam mengelola tunjangan kesejahteraan karyawan pada LKPP. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah yang dilakukan LKPP untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemberian tunjangan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka. Konsep yang diteliti yang pertama, pengertian tunjangan. Tunjangan adalah manfaat finansial yang diberikan kepada karyawan oleh pemberi kerja di luar gaji pokok. Manfaat ini diberikan untuk menutupi biaya yang mungkin dikeluarkan untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan seperti tunjangan transportasi, di mana dibayarkan untuk biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan ke perusahaan. Gaji HUP 2024. Yang kedua, pengertian kesejahteraan. Menurut Adolf et al. 2019, kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bertanggung jawab melalui kerja keras dan dedikasi. Hal ini berarti semua kebutuhan
baik material maupun non-material, seperti pendapatan yang mencukupi, kualitas kesehatan yang baik dan komprehensif, serta pendidikan yang mudah diakses dapat terpenuhi dengan baik. Sebelumnya saya meminta maaf kalau kamera saya mati. Selanjutnya ada poin yang ketiga, pengertian karyawan. Karyawan adalah seseorang yang berkaitan untuk suatu perusahaan atau organisasi dengan status sebagai pegawai tetap atau kontrak. Karyawan biasanya mendapatkan gaji atau upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Karyawan dapat bekerja di berbagai bidang dengan tingkatan mulai dari karyawan produksi hingga karyawan manajemen. Karyawan juga bekerja di suatu perusahaan atau instansi untuk mengerjakan sebuah tugas operasional dan mengharapkan balas jasa berupa komisi atau gaji. Geograph et al. 2023. Namun yang poin keempat yaitu pengertian tunjangan kesejahteraan karyawan. Tunjangan karyawan merupakan salah satu implementasi pemberian imbalan yang layak atas kerja atau prestasi kerja karyawan. Dengan kata lain, tunjangan kerja merupakan penghargaan berupa tambahan penghasilan yang diberikan kepada karyawan atas kinerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Wadi dan Mel Sandi 2024. Selanjutnya ada kajian pustaka, yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, Fitria Isnaini Fauzia et al. 2024 dengan judul Analisis Dampak Kompensasi, Benefit, dan Motivasi Karyawan Bank BRI. Tujuannya untuk menyelidiki berbagai pendekatan dan temuan terkait dengan analisis dampak kompensasi dan benefit motivasi karyawan di sektor perbankan. Yang kedua itu dari Sukmawati Marjuni et al. 2023 dengan judul Analisis Tunjangan Kerja Anggota di Modfit di Pamfotpit pada Polisi Daerah Sulawesi Selatan. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis tunjangan kerja anggota di Pamfit Polisi Daerah Sulawesi Selatan. Namun yang ketiga ada Muhammad Ghazali et al. 2022 dengan judul Analisis Pengelolaan Tunjangan Guru Honorer Studi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan tunjangan guru honorer di Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Waktu penelitian dapat kita lihat mulai dari bulan November sampai April. Tempat penelitian di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Desain penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang narasumber dari pihak karyawan dan juga manajemen. Pilihan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purpose sampling. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Teknik keabsahan data, penelitian menggunakan teknik keabsahan data yaitu dengan metode triangulasi sumber. Teknik analisis data, yang pertama itu reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya ada bab 4 hasil dari penelitian. Hasil data yang pertama itu unit analisis dan lingkup penelitian agar penelitian ini dapat terarah dengan baik, maka penelitian melakukan penelitian sesuai dengan harapan pengumpulan data dan tahap penelitian. Untuk memberikan gambaran yang tepat terkait dengan analisis tunjangan kesejahteraan karyawan, Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Ada 4 informan sebagai pengguna dalam proses wawancara yaitu Project Manager, Human Resource,
asesor SDM, aparatur muda, dan corporate secretary. Yang kedua, data partisipan. Dapat kita lihat data partisipan pada gambar berikut. Selanjutnya ada sistem tunjangan karyawan LKPP eh, sebagaimana sudah tertera pada gambar yang saya tampilkan berikut ini. Selanjutnya itu kendala tunjangan kesejahteraan karyawan. Kendala dalam pelaksanaan tunjangan kesejahteraan karyawan umumnya berasal dari masalah administrasi, kurangnya integritas sistem, serta minimnya pemahaman karyawan pada prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam sistem manajemen data, meningkatkan koordinasi antar unit, dan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan agar penyaluran tunjangan dapat berjalan efektif, tepat waktu, dan transparan. Sistem yang diterapkan perlu dievaluasi memiliki umpan balik dari karyawan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Evaluasi ini juga penting untuk mendeteksi kelemahan atau ketidaksesuaian yang mungkin timbul, sehingga sistem dapat diperbaharui agar tetap relevan dan efektif. S. Abdullah dan Pelu 2024. Berikut dapat kita lihat laporan anggaran belanja tingkat kementerian, lembaga pengadaan barang atau jasa pemerintah dari laporan keuangan. Yang ketiga, mengatasi hambatan yang terjadi dalam sistem tunjangan kesejahteraan karyawan. Hal yang menjadi hambatan adalah seringnya terjadi keterlambatan dalam input SKP dan log kehadiran, sehingga perhitungan tunjangan ikut tertunda, sehingga tunjangan yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja karyawan. Menurut Tunai, Tunani 2020 terkait upaya mengatasi kendala yang terjadi, salah satunya adalah dengan memberikan penelitian pada karyawan, memberikan penelitian bertahap dan sederhana kepada karyawan dalam penggunaan aplikasi sehingga proses penggunaan aplikasi menjadi lebih optimal dan dapat dimengerti oleh semua kalangan karyawan. Bab 5 penutup. Yang pertama, mekanisme sistem tunjangan LKPP dirancang untuk mendorong kinerja aparatur melalui pendekatan berbasis campaign, kerja individu dan organisasi. Tunjangan diberikan dalam bentuk tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan penilaian kinerja pegawai, kehadiran serta kontribusi terhadap capaian unit. Proses perhitungan tunjangan dilakukan secara periodik dan terintegrasi dengan sistem aplikasi kepegawaian internal. Poin yang kedua, kendala dalam mengelola tunjangan kesejahteraan karyawan pada LKPP. Menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas dan transparansi sistem, beberapa hambatan utama meliputi kurangnya kejelasan indikator penilaian kinerja, keterbatasan komunikasi antara manajemen dan karyawan terkait mekanisme pemberian tunjangan, serta lambatnya proses administrasi dan pembaruan data pegawai. Namun yang poin yang ketiga, solusi yang akan dilakukan LKPP sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan transparan sistem kesejahteraan karyawan LKPP berkomitmen untuk menerapkan sejumlah solusi strategis, di antaranya adalah melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme pemberian tunjangan, memperjelas indikator kinerja individu dan organisasi, serta memastikan kesesuaian data dalam sistem yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.